penjualan ini ada tiga data untuk data penjualan ini. Yang pertama adalah delivery order, kemudian ada master invoice, yaitu merupakan daftar invoice, yang kemudian ada customer master, yang merupakan daftar pelanggan. Nah, setelah kita mengetahui tiga data tadi, kita akan mulai mengerjakan soal. Yang pertama adalah pengecekan total, yaitu apakah pengecek total berasal dari penjualan ditambah PPN. Untuk mengerjakan soal yang pertama kita akan membuat sheet terlebih dahulu dengan merename atau namanya di sini kita beri nama J. Kemudian kita blok, lalu kita copy dari delivery order menuju sheet J tersebut. Kemudian kita paste. Untuk selanjutnya kita masukkan rumus untuk mengecek apakah total berasal dari penjualan ditambah PPN. Nah, di sini rumusnya adalah sama dengan if, kemudian dari penjualan ditambah dengan PPN sama dengan total titik koma total titik koma total salah. Selanjutnya kita tarik ke bawah untuk mengetahui jumlah apakah totalnya berasal dari penjual ditambah PPN. Nah, di sana terlihat ada 3 data yang memiliki keterangan total salah, yang berarti totalnya tidak berasal dari PPN ditambah dengan penjualan. Soal selanjutnya adalah kita harus mengecek apakah isi kolom lokal ekspor benar hanya berisi lokal dan ekspor. Jadi di dalam satu kolom lokal ekspor itu hanya ada lokal dan ekspor. Bagaimana caranya? Maka kita akan melanjutkan penjelasannya. Nah, ini untuk rumusnya adalah sama dengan if jika F2 sama dengan lokal atau F2 sama dengan ekspor, maka sip, dan jika tidak keduanya, maka nggak sip. Seperti sebelumnya, kita tarik ke bawah dan di situ terlihat bahwa ada 2 data yang memiliki keterangan nggak sip. Untuk soal selanjutnya yaitu adalah kita harus melakukan pengecekan apakah PPN 10% dikenakan pada penjualan lokal dan PPN 0% pada penjualan ekspor. Jadi penjualan yang untuk lokal dikenakan 10% dan ekspor dikenakan 0%. Selanjutnya, pada soal nomor 3 untuk mengetahui dan juga membandingkan antara PPN yang sudah ada dengan PPN yang kita hitung manual, yaitu dengan warna hijau, maka rumusnya adalah sama dengan if G4 sama dengan K4. Jika sama, maka akan muncul keterangan right, dan jika berbeda akan muncul keterangan wrong. Nah, dapat dilihat bahwa hasil keterangannya adalah right, sehingga dapat kita simpulkan bahwa PPN dari sebelumnya dengan PPN yang dihitung manual adalah sama. Kemudian selanjutnya adalah kita harus mengecek apakah tanggal kirim sama dengan atau lebih lama daripada tanggal DO. Untuk mengetahui apakah tanggal kirim sama dengan atau lebih lama dari tanggal DO-nya, kita masukkan fungsi sama dengan if, kemudian kolom tanggal kirim di C4, apakah lebih dari atau sama dengan tanggal pemesanannya atau tanggal DO. Jika ternyata lebih dari, maka keterangannya adalah mantap. Namun jika ternyata tanggal kirimnya kurang dari tanggal pemesanannya, maka kita beri keterangan nggak mantap.
Selanjutnya, soal 5, kita harus melakukan pengecekan customer ini apakah sudah terdaftar atau belum di dalam file master customer. Jadi kita harus lihat apakah dia sudah terdaftar di dalam list pelanggannya. Untuk mengetahui apakah kode customer-nya itu sudah terdaftar pada master customer, kita akan menggunakan fungsi VLOOKUP. Ini sama dengan VLOOKUP. Kemudian data customer di D4. Kemudian kita bandingkan dengan customer master yang ada di customer master ini. Kemudian kita blok dari kode pelanggan dan nama pelanggan secara keseluruhan menggunakan absolute atau F4. Kemudian, karena datanya berada di kolom kedua, maka kita tulis angka 2. Dan jika customer tersebut tidak terdaftar pada customer master, maka kita beri keterangan false. Dengan keterangan VLOOKUP tadi, dapat terlihat bahwa ada 3 perusahaan yang tidak terdaftar, yaitu di nomor DO dengan 20172, kemudian 20173, dan 20178. Untuk selanjutnya adalah soal nomor 6, yaitu apakah cek nomor DO ada yang double atau tidak. Untuk mengecek apakah nomor DO ada yang double atau tidak, kita menggunakan fungsi COUNTIF. Nah, dengan fungsi COUNTIF, kemudian kita menyorot yang kolom A. Nah, di situ kemudian kita klik untuk A4 untuk mengetahui ada berapa. Kemudian dapat terlihat bahwa ada nomor yang double, yaitu di 20155. Nah, selanjutnya kita sampai ke soal nomor 7, yaitu apakah kita harus mengecek nomor DO apakah ada yang bolong, artinya ada nomor DO yang kosong gitu. Kemudian untuk mengetahui apakah ada nomor yang kosong, kita menggunakan fungsi if. Kemudian nomor DO di A4 sama dengan is blank. Lalu kita mengunci kolom A 4 sampai A32 dengan menggunakan fungsi absolute agar value dalam kolom A tidak bergeser. Jika ternyata terdapat nomor DO yang kosong, maka akan terdapat keterangan kosong. Namun jika terisi, akan muncul keterangan OK. Nah, sudah selesai dan inilah hasil dari audit untuk data penjualan PT UAS Berjaya. Demikian sudah selesai kita melakukan audit untuk PT UAS data penjualan PT UAS Berjaya. Ini adalah hasil auditnya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.